PDIP Puan Maharani kian gencar melakukan safari politiknya setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hari ini Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Seperti apa komunikasi politik yang terjalin? Apakah ini menjadi upaya untuk mematangkan langkah dalam menuju Pilpres 2024? Kita akan mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Syukur Nababan. Selamat malam Mas Hanta, Bang Syukur. Sehat ya Bang? Malam. Mas? Selamat malam. Malam Bang Syukur. Ya. Selamat malam Bung. Bang Syukur, saya akan ke Bang Syukur terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah mendengar bersama-sama kutipan wawancara yang tadi siang ini setelah pertemuan. Mbak Puan menyatakan bahwa membawa pesan dan sebelumnya nih sebelum membawa pesan menyatakan bahwa saat bertanding akan bertanding, saat bersanding akan bersanding. Pesan apa yang kira-kira dibawa? Apakah pesan tersebut mengenai bertanding dalam pileg tentunya dan juga bersanding dalam pilpres? Begitu bukan? Oke, jadi itu sebenarnya tidak sedangkal itu pemahamannya. Artinya kan kita harus memahami tentang kebangsaan. Saat kita bertanding, kita boleh bertanding, tetapi jangan saling menepikan, jangan cabik-cabikan. Kita bertanding untuk bangsa dan negara. Kita bertanding ide, kita bertanding program untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Kalau kita bersama, kita juga bersama di dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini, apa yang harus kita lakukan untuk membawa bangsa ini jauh lebih baik, membawa rakyat kita jauh lebih baik. Tentu saja Mbak Puan sebagai Ketua DPP dan juga sebagai anggota Ketua DPR, memiliki fungsi yang sangat strategis. Melakukan pertemuan-pertemuan yang tugaskan Ketua Umum, bertemu dengan ketua-ketua partai, menyamakan persepsi. Ya jangan lagi pada saatnya nanti di Pileg, di Pilpres 2024, kita cabik-cabikan. Kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan politik. Menang kalah itu biasa. Tetapi jangan sampai hanya urusan menang kalah, hanya urusan kekuasaan, maka kepentingan rakyat itu kita tepikan, jangan. Itu yang paling penting. Maka Mbak Puan sebagai Ketua DPP dan sekaligus juga sebagai Ketua DPR Republik Indonesia ditugaskan untuk menyamakan persepsi. Kalau kita bertanding berbeda di dalam langkah-langkah politik kita, tetapi bangsa ini tidak boleh tercabik-cabik. Kita di dalam konteks yang sama, bagaimana membangun bangsa ini. Kita boleh berbeda ide, tetapi tidak boleh saling menepikan. Itu intinya. Bang Syukur, mengenai kepentingan bangsa ini lebih besar dari kepentingan politik. Tadi juga sudah disebutkan bahwa sebenarnya ideologi yang dimiliki oleh PDIP dan juga Gerindra ini tidak jauh berbeda. Apakah ini artinya pesan yang dibawa itu adalah penjajakan koalisi antara PDIP dan juga Gerindra? Saya pikir bicara koalisi dan tidak koalisi itu tidak penting. Karena bagi kami, dimulai dari Kongres sampai Rakernas kemarin, ya saya ini lagi keliling seluruh Indonesia sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat yang membidangi keanggotaan dan organisasi. Keputusan Kongres sudah final bahwa siapa yang menjadi presiden itu kewenangan oleh Ketua Umum. Tentu saya dan seluruh kader percaya kepada keputusan Ketua Umum. Tetapi kami mempersiapkan seluruh pasukan harus siap. Bangsa ini sudah tidak boleh lagi terpecah-pecah. Bagaimana beratnya kita alami tahun 2019. Bagaimana kita membangun bangsa yang kita cintai ini kalau kita saling menepikan. Kita masih berbicara tentang perbedaan-perbedaan. Kita masih berbicara tentang kelompok-kelompok. Saya ini baru pulang dari Lampung, hari ini Jawa Barat, karena ya CNN saya sangat hargainya. Biasanya saya nggak mau tampil di TV lagi nih, Bung Hanta. Karena saya pikir ya sudahlah, ada yang tampil di TV, ada yang tampil di organisasi, tapi saya hargai CNN ya, fair ya. Ya makanya saya mau ini pakai seragam ini, saya minta maaf bukan karena saya ingin menunjukkan, tidak. Saya baru ada di acara, ini masih ada acara saya tinggalkan. Saya sampaikan kepada seluruh kader, ya boleh kita berbeda pandangan tentang berbagai hal tentang bangsa ini. Yang tidak boleh adalah ya kita tidak boleh mencabik-cabik bangsa ini. Saya ini sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, tugas saya adalah melakukan
fit and proper test tentang penugasan-penugasan pimpinan partai sampai tingkat DPC dan pimpinan DPRD. Yang saya sampaikan adalah bangun kebersamaan di bangsa ini. Baik. Bangun pluralisme. Kita bangun untuk bangsa yang lebih baik itu, Mbak. Jadi pesannya untuk membangun negara ini bersama-sama. Begitu, Bang Iya, Syukur? boleh kita berbeda. Ini bukan urusan kalah dan Baik. menang, Mbak. Bang Syukur. Pertandingan itu boleh kalah menang, Baik. tapi bangsa tidak boleh tercabik-cabik. Saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu, karena tadi ada poin-poin penting yang dikatakan oleh Bang Syukur bahwa Mbak Puan ini menjalankan fungsi strategisnya sebagai representasi dari PDI untuk PDIP untuk menyampaikan pesan. Artinya Mbak Puan ini menjadi tokoh sentral menyampaikan misinya PDIP terlebih untuk pemilu 2024 nanti. Sinyal politik Untuk apa, Mas? menyampaikan kebangsaan ya, Mbak ya. Baik. Menyampaikan kebangsaan dan kesatuan ya. Baik, ya betul. Menyampaikan pesan kebangsaan dan persatuan. Mas Hanta, sinyal politik apa yang terbaca dari sini bahwa Puan dijadikan tokoh sentral, fungsinya strategis untuk menyamakan persepsi, ditambah Mas Hanta, ada lagi diplomasi berkuda Prabowo. Apakah dari sini terbaca akan ada deal-deal yang menarik karena kan tidak semua tokoh politik diajak berkuda. Bukan begitu, Mas Hanta? Iya. Sama kira pertemuan ini kalau saya membaca temanya, si Mbak Puan sendiri mengatakan tidak mungkin saya datang ke sini kalau tidak membawa pesan Ibu Megawati. Jadi itu ada poinnya. Memang membawa pesan Ibu Megawati sebagai figur sentral di perjuangan, tapi dengan memberikan peran kepada Mbak Puan untuk mengkomunikasi politik. Yang menariknya sekarang Mbak Puan menjadi pusat ya, menjadi sentral komunikasi politik di internal PD Perjuangan. Itu membuat panggung tersendiri buat Mbak Puan strategis ya. Satu itu. Yang kedua, saya kira Mbak Puan juga bisa dikatakan menjalankan ini ya, semacam membuka potensi penjajakan koalisi. Penjajakan koalisi masih jauh, terlalu pagi dan terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa nanti Gerindra dan PD Perjuangan akan berkoalisi. Tapi potensi untuk melakukan kerjasama politik saya kira itu bisa terbaca memungkinkan karena dua partai ini kan tidak punya catatan yang sulit dipersatukan. Jadi saya kira catatan saya sangat mungkin. Nah, yang ketiga, pertemuan ini saya kira memiliki makna politik ya, Bang Syukur, makna politik lebih, tidak sekedar pertemuan. Jadi saya mengatakan menyinggung soal diplomasi politik berkuda. Menurut saya tracking juga, tidak semua tokoh politik yang diterima oleh Pak Prabowo itu diajak berkuda, Bang Syukur. Berarti ini agak istimewa, ada catatan. Yang saya catat itu baru Pak Jokowi, wajar, Presiden Republik Indonesia. Kedua Mas Gibran, putranya Presiden. Nah, ini Mbak Puan. Dan sampai sekarang setahu saya Caimin belum diajak berkuda. Padahal mereka sudah punya fakta integritas, sudah punya kesepakatan untuk berkoalisi melalui Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, ini menurut saya posisi strategis yang bisa kita baca dari pertemuan Mbak Puan. Punya posisi yang cukup penting dan strategis dalam kacamata Pak Prabowo. Nah, di luar itu, Saza, saya ingin membaca pergerakan PDIP menariknya apa? Sekarang peta poros-poros koalisinya kan bisa 4. PDI Perjuangan mengantongi tiket politik eksklusif tanpa berkoalisi bisa maju sendiri. Itu satu poros. Yang kedua KIB, kita tahu ada Golkar, PAN, dan P3. Dan yang ketiga adalah tadi Gerindra dan PKB. Dan satu lagi ada potensi meskipun belum jelas ya antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah, dengan kunjungan pertemuan politik, komunikasi politik yang dilakukan Mbak Puan, saya membaca kemungkinan PD Perjuangan, Bang Syukur, itu tidak mau sendiri. Akan menjalin komunikasi itu ada kemungkinan ingin bersama dalam membangun aliansi politik atau kerjasama politik atau koalisi politik di 2024. Karena itu, untuk membacanya menjadi sulit atau kecil kemungkinan akan ada poros. Bacaan saya, pergerakan PDIP ini kan menentukan kemana PD Perjuangan sekarang ini strategis nih. Ketemu Pak Surya Paloh, itu poros atau ketua kelas lah, ketuanya potensi koalisi yang di luar pemerintahan misalnya terbangun. Sekarang ketemu Pak Prabowo, ketemu Cak Imin dulu. Besok kabarnya, kalau jadi ketemu beberapa hari kemudian ketemu Pak Erlangga, partai terkuat terbesar di PKB, di koalisi Indonesia Bersatu. Nah, komunikasi ini menarik ya untuk dibaca sehingga menurut saya arahnya kita akan peta politiknya menjadi 3 poros. Bahkan ada potensi menuju 2 poros. Kalau kita lihat dari pergerakan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, oleh ini Mbak Puan. Satu lagi saja, apa mungkin tadi Pak Prabowo juga bilang ya, kita ngikutin, mungkin nggak? Mungkin, saya juga mengiyakan.
saya mencatat untuk menganalisis koalisi itu ada beberapa faktor. Satu, faktor regulasi. Karena persatuan 20%. Nah, dua partai ini, jadi perjuangan tanpa Gerindra pun bisa sendiri, berarti selesai urusan itu. Yang kedua, yang sering disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, soal ideologi dan soal histori. Nah, secara ideologi PDI Perjuangan kan sulit ketemu dengan PKS. Dengan Gerindra sangat mungkin, karena secara ideologi sangat dekat dua partai ini. Secara historis, kalau PDI Perjuangan sulit dengan Partai Demokrat, dengan Gerindra menurut saya sangat mungkin, karena mereka punya rekam jejak pernah bersama di dalam pemerintahan Pak Jokowi, tapi sebelumnya bahkan Ibu Mega dan Pak Prabowo pernah bersatu. Dari sisi kedekatan tokoh sentralnya, Ibu Mega dan Pak Prabowo saya kira dekat, ya tidak ada masalah ya dibandingkan dengan tokoh cukup dekat dibandingkan dengan yang lain ya. Misalnya ada beberapa nama yang tidak perlu sebagai contoh cukup banyak. Baik. Nah, karena itu dari berbagai macam faktor dan variabel itu. Baik. Baik, Bang Hanta, saya mau ke apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Baik. dan mungkin saja. Ya. Tapi Saya terlalu mau- dini kalau kita menyimpulkan bahwa Iya. Gerindra akan berkoalisi dengan Akan Perjuangan. terlalu Lalu, dini. Pak Saya Prabowo akan pasti tanyakan ke berpasangan baik Mas dengan Hanta, saya Mbak akan Puan. tanyakan Itu kira ke masih jauh ya Bang Sukur. Ya, saya akan tanyakan ke Bang Tapi Sukur paling aman ada jawabannya Bang Sukur tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, ada dua poin menarik yang saya ingin tanggapan dari Bang Sukur. Poin pertama adalah posisi strategis. Puan ini memiliki posisi strategis di mata Prabowo karena tadi tidak semua tokoh politik diajak berkuda. Tanggapannya bagaimana? Dan yang kedua, apakah benar itu artinya PDIP tidak ingin jalan sendiri menjajaki berkoalisi dengan partai-partai lain ya Bang Sukur? Terima kasih terima kasih kepada Pak Prabowo, Gerindra yang begitu menghargai kehadiran kami sebagai organisasi politik. Nah, kalau kita lihat juga hubungan Ketua Umum saya Ibu Megawati dengan Pak Prabowo kan sangat baik sekali, dan saya pikir itu adalah penghargaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, saya tidak mau membahas ya ini Mbak Puan yang diajak berkuda, yang lain tidak ajak berkuda. Saya tidak mau masuk ke konteks itu. Tetapi pertemuan tadi penuh dengan kekeluargaan, ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan sahabat saya, kawan saya Pak Hanta Yuda, bahwa PDI Perjuangan tidak ingin sendirian, itu betul 1000% ya. Bangsa ini tidak bisa kita kelola hanya satu kelompok. Kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama mengelola bangsa ini, membangun bangsa ini. Ya, tetapi harus dalam ideologi konteks kebinekaan. Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan posisi Mbak Puan sangat strategis, ya saya pikir juga kami memiliki tugas masing-masing. Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen memiliki tugas. Pak Bambang Pacul sebagai ketua pemenangan pemilu memiliki tugas. Saya sebagai ketua organisasi keanggotaan memiliki tugas. Makanya kenapa saya tidak mau tampil di media dan mau diwawancara di media. Ini baru pertama sekali setelah 3 tahun dengan CNN saya mau. Karena apa? Tugas saya menyiapkan pasukan, memperkuat organisasi, bagaimana organisasi utuh sampai tingkat anak rani, sampai tingkat dusun. Mereka solid. Apapun perintah ketua umum yang diputuskan ketua umum setelah kongres, maka semua harus siap. Nah, jadi ya masing-masing kami memiliki tugas yang sangat strategis. Bukan berarti tugas saya tidak strategis. Tugas Pak Sekjen tidak strategis, DPP lain tidak strategis, atau pengurus lain tidak strategis. Semua sangat strategis. Nah, Mbak Puan sebagai ketua DPR dan juga sebagai ketua DPP ditugaskan oleh ketua umum untuk melakukan komunikasi kepada ketua-ketua partai, membangun kebersamaan, membangun pandangan yang sama terkait dengan pemilu 2024. Boleh kita berbeda, boleh kita tidak sama di dalam perjuangan kita di 2024. Tetapi tidak boleh bangsa ini terpecah-pecah. Saya pikir itu yang menjadi titik beratnya. Kita belum waktunya untuk bicara koalisi atau kerjasama. Baik Bang Sukur, tapi tadi Mas Hanta sudah diiyakan oleh Bang Sukur bahwa iya PDI Perjuangan tidak ingin sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Hanta, jika berkoalisi dari kacamata politik nih, formulasi koalisi dan yang paling penting formulasi Capres-Cawapres ini akan seperti apa? Karena kita tahu saat ini Gerindra sudah berkoalisi dengan PKB. Mas Hanta bagaimana melihatnya? Nanti saya akan ke Bang Sukur. Saya ingin koreksi sedikit. Intinya begini, bukan masalah koalisi hanya untuk menang, tidak. Bukan itu intinya. Tetapi bagaimana kita membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Nah, tadi saya setujuin tentang tidak ingin sendiri. Bangsa ini tidak mungkin kita bangun sendirian.
kita harus bersama-sama, tetapi dalam konteks NKRI gitu Bung Hanta. Ya, baik. Betul, setuju. Mas Hanta, Dalam tanggapannya konteks Mas NKRI Hanta? itu kata kunci. Nah, Saza, menurut saya begini, kalau kemungkinan koalisi itu bagi PDI Perjuangan bagus ini. PDIP komunikasi politiknya kan membahas ketiga penjuru sekaligus. Sekarang itu ada potensi poros koalisinya sudah terbangun seperti arahnya tendensinya tripolar, ya tiga polar atau poros. Itu kita bicara dengan data yang sudah ada ya, KIB. Di situ ada Golkar, ada PAN dan ada P3. Sudah bisa mereka berkoalisi untuk mengusung nama capres cawapres ke pasangan. Yang kedua, sedikit menekankan yaitu Gerindra dan PKB mau lanjut. Dan ketiga, meskipun belum ada fakta integritas kesepakatan adalah dua pemerintahan PKS Demokrat plus Nasdem kalau misalnya jadi bergabung di sana. Nah, saya tadi kan mungkin kemanakah PD Perjuangan? Ya, kalau dari baca dari pergerakannya PD Perjuangan membuka tensi. Kalau bacaan saya ya, Bang Sukur, tidak hanya kami hanya salah satu, tapi membuka potensi ke semuanya. Buktinya apa? Salah satu tendensi itu bertemu dengan Pak Surya Paloh. Nah, sudah bertemu dengan Pak Prabowo, Gerindra. Kemungkinan selanjutnya mungkin dari bobot politik strategisnya Pak Airlangga, Ketua Golkar, partai terbesar di KIB. Nah, nanti partai-partai ini bisa dipersatukan selain karena kedekatan tokoh-tokoh utamanya, bisa jadi isu yang diusung seperti Bang Sukur katakan tadi soal politik kebangsaan, NKRI dan sebagainya. Tapi bisa juga nanti dipersatukan karena ujungnya koalisi itu kan bicara nama, pasangan, formulasi, capres-cawapres meskipun kalau sekarang dibicarakan terlalu cepat, bubarnya harus dibicarakan belakangan. Nah, itu potensi-potensi itu bisa kemanapun. Nah, kalau yang mempertemukannya itu bisa tiga faktor menurut saya. Satu, kedekatan. Ibu Mega nyaman dengan siapa itu penting. Yang kedua, ada faktor kingmaker. Kingmaker ini adalah orang-orang di belakang ketua umum. Tadi kan saya bicara ketua umum. Ketua umum itu banyak, beberapa nama. Tapi yang berpotensi menjadi kingmaker itu tidak semua ketua umum menurut saya. Bobot politiknya harus lebih tinggi. Dia patron politik. Selain Ibu Mega, ada yang nggak ketua umum partai ya, Bang Sukur, Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Itu bisa potensi jadi kingmaker. Yang ketiga, Pak Surya Paloh. Saya bisa menjadi potensi kingmaker yang punya jejaring kekuasaan sebagainya. Nah, yang di luar mungkin ada Pak JK dan sebagainya. Tapi tiga aktor ini saya kira menentukan ya, di luar itu. Nah, yang satu lagi adalah faktor figur. Kalau PD Perjuangan harus bicara figur ya, Mbak Puan pasti karena punya tiket eksklusif tadi. Ada Mas Ganjar, kadernya PD Perjuangan, atau nama-nama lainnya, Bang Sukur ya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya kira, saya ingin jawab pertanyaan tadi, mungkin kemana? Tergantung pertemuan tadi. Kalau ada faktor kingmaker yang melakukan komunikasi politik, ada nama yang dipertemukan yang paling mungkin, kita bicara dua. Dari tiga itu, ke Pak Prabowo KIR tadi, KIR itu Kebangkitan Indonesia Raya, dan ke KIB itu PDI Perjuangan paling dekat. Ketimbang yang partai terakhir, itu terkonfirmasi juga dari statement Pak Sekjen PDI Perjuangan ya, dibandingkan dengan PKS, Demokrat, masih mungkin dua. Nah, dua opsi ini saya kira punya peluang sama. Santer bahkan disebut Prabowo Puan, ya di media juga sangat ramai. Tapi juga punya kedekatan, PDI Perjuangan sangat mungkin bersama KIB. Baik, Mas Hanta. Ada P3 dan PAN, mereka cukup dekat dan bisa bergabung. Jadi dua opsi ini berpotensi. Bahkan bisa jadi bacaan saya sedikit lagi saja. Ya. Mungkin nyaman bagi PDI Perjuangan, tadi bagi koalisi besar ya Bang Syukur ya. Bisa jadi KIB dan KIR diajak PDIP semua ini. Jadi dua blok politik berhadapan dengan yang di luar pemerintahan. Nah, ini mungkin, tapi butuh waktu ya yang ke depannya itu. Tapi mulai dari tripolar dulu, 3 poros menuju 2 poros. Baik Mas Hanta, ini adalah pertanyaan yang menarik sebenarnya untuk selanjutnya nanti akan saya bahas, akan saya tanyakan ke Bang Sukur. Apa yang sebenarnya dicari oleh PDIP dalam melakukan safari politik? Apakah memang kesamaan ideologi untuk menyamakan dan memilih siapa yang paling dekat? Atau justru tadi membuat koalisi yang sangat gemuk dan juga bagaimana nanti formulasi capres dan cawapresnya akan kita bahas Mas Hanta dan juga Bang Sukur setelah jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newscast dan saya masih bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan untuk membahas lebih dalam apa pesan safari politik Puan.
tadi terpotong mengenai apa yang sebenarnya dicari oleh PDIP untuk menyamakan siapa yang paling sama ideologinya agar bisa berkoalisi, atau justru tadi yang sempat disinggung justru membentuk koalisi yang sangat gemuk, plus formulasi capres dan cawapresnya akan seperti apa nih Bang Sukur kalau misalkan nanti berkoalisi? Ya, jadi sebenarnya safari politik itu adalah, pesan yang pertama adalah kita boleh berbeda pandangan, kita boleh bertanding 2024, tidak dalam satu pikiran, satu jalan, tetapi tidak boleh memecah bangsa ini. Ini yang pertama. Jangan sampai terjadi 2019, bangsa ini hampir pecah. Yang korban kan rakyat. Nah, masalah ini apakah koalisi gemuk dan tidak koalisi gemuk. Seperti kata Bung Hanta tadi, kami sendirian juga bisa maju. Tetapi kami tahu bahwa bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Ini bukan persoalan masalah menang kalah. Nah, pada saat Mbak Puan sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga sebagai Ketua DPR Republik Indonesia tidak bicara siapa calon presidennya, siapa wakil presidennya, tidak. Tetapi menyamakan persepsi. Pada saat pertandingan itu tadi, catatan itu adalah kita boleh bersama, kita tidak boleh bersama. Pada saat kita bersama, bagaimana kita? Pada saat kita tidak bersama, bagaimana kita? Itu intinya. Jadi, bukan ini urusan koalisi dan tidak koalisi. Tetapi kita persiapkan dari sekarang, bahwa pada saat kita nanti bertanding 2024 di bulan Februari atau Oktober pada saat pilkada, bangsa ini tidak boleh pecah. Nah, Bang Sukur, mengenai kalau misalkan nanti kesamaan ideologinya sudah didapatkan seperti itu ya. Dan Mbak Puan ini kan terus melakukan safari politik. Sebelumnya juga Mbak Puan mengaku diminta oleh Bu Megawati untuk keliling Indonesia. Apakah ini upaya untuk mendongkrak popularitas Mbak Puan agar nanti bisa menjadi dasar masuk dalam bursa Capres 2024. Dan juga kan tadi dinyatakan berulang kali bahwa Mbak Puan ini membawa pesan politik. Apakah ini sebagai simbol bahwa restunya akan baik? Iya, itu kesalahan analisa untuk mendongkrak popularitas. Saya ini keliling Indonesia. Ini saya baru pulang dari Lampung dan besok saya ke Banten. Saya baru keliling Jabar. Jadi semua kami, karena di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan itu sangat ramping, Bung Hanta. Hanya 27 orang. Nah, tentu memiliki fungsi masing-masing. Tugas masing-masing. Jadi bukan hanya Mbak Puan yang keliling Indonesia. Jadi dimaknai untuk mengangkat popularitas. Mbak Puan sebagai Ketua DPP sekaligus Ketua DPR punya kewajiban untuk keliling Indonesia. Itu yang keliling sebagai Indonesia. Kalau keliling tokoh partai, Bang? Kalau yang keliling tokoh partai? Apa? Kalau itu kan yang keliling Indonesia. Tugaskan tadi oleh Ketua Umum untuk ketemu dengan tokoh partai. Pada saat nanti 2024, jangan lagi kita ini capik-capikan hanya untuk urusan kekuasaan. Tetapi bagaimana tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh partai seperti kata Bung Hanta tadi. Jangan urusan kekuasaan, lihat itu pelukan itu. Itu adalah pelukan kebangsaan. Bukan pelukan pura-pura. Boleh kita berbeda pandangan, boleh kita berbeda pertarungan politik. Tetapi jangan kita hancurkan bangsa ini. Jadi Mbak Puan diminta Ketua Umum untuk bertemu ketua-ketua partai. Agar bagaimana kita melakukan demokrasi yang beradab. Karena politik itu membangun peradaban. Jadi kekuasaan dan kemenangan itu tidak menghalalkan segala cara, Mbak. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, bagaimana membacanya nih? Puan Maharani terus melakukan safari politik. Apakah dengan ini artinya dapat memperbesar? Tapi catatan ya Mbak ya, sedikit. Bukan hanya Mbak Puan sebagai Ketua DPP yang turun ke daerah loh. Ya, karena saya yang bertemu dengan tokoh-tokoh politik, Bang Sukur. Dalam narasi calon presiden tidak dimuat media, Bung Hanta. Saya keliling terus. Baik, betul. Dan yang bertemu dengan tokoh politik ini dilakukan oleh Mbak Puan yang membawa pesan dan langsung bertemu dengan para pemimpin partai politik. Nah, Mas Hanta, jika nanti berkoalisi, apakah ini akan memperbesar justru kemungkinan Mbak Puan untuk masuk dalam bursa capres sebenarnya? Begini, tanpa berkoalisi pun sebenarnya PDI Perjuangan, katakan Mbak Puan sekarang yang menjadi figur sentral setelah Ibu Mega dalam kasih politik, khusus komunikasi politik ya, Bang Sukur kan tadi membangun organisasi yang sebagai komunikasi politik, maka Mbak Puan sudah mengantongi tiket eksklusif PDI Perjuangan penuh, 1 tiket, tanpa berkoalisi sudah bisa maju.
apakah Puan Maharani atau siapapun yang didukung oleh PDI Perjuangan. Itu satu, Ustazah. Sehingga dua hal yang berbeda ya. Jadi saya istilahkan itu yang pusarannya itu antara boarding pass dan elektabilitas. Pemilik boarding pass dan yang punya elektabilitas berdasarkan survei. Atau yang punya boarding pass ini punya kendaraan politik. Kalau elektabilitas mungkin klaimnya dia punya dukungan publik. Jadi antara boarding pass dan elektabilitas atau antara politik dan publik. Itu dua hal yang mungkin pusarannya akan berputar dalam dinamika nama-nama tadi. Karena itulah di level kandidasi fase ya, kita ada fase kandidasi dan eleksi atau election. Nah di kandidasi calonan itu ya yang paling determinan, bukan paling determinan, yang paling menentukan ya di partai politik. Jadi saya kira nanti siapapun nama setinggi apapun elektabilitas seseorang, kalau tidak didukung oleh partai politik dia tidak bisa maju. Nah dalam konteks ini maka saya ingin jawab pertanyaan tadi, maka Mbak Puan sudah punya posisi strategis, tidak hanya terutama Mbak Puan ya, selain itu ada Erlangga punya separuh tiket, ada Pak Prabowo punya separuh tiket, ada Pak Caimin separuh tiket, Mbak Puan udah satu tiket. Kita asumsikan Mbak Puan, Bang Syukur ya, kalau ingin menjawab pertanyaan Mbak Saza tadi, itu bisa jadi Puan atau nama yang lain, udah satu tiket. Sehingga posisi ini strategis. Tinggal PDI Perjuangan apakah racikannya faktor itu saja, tapi minimal untuk cawapres sudah bisa. Sehingga mencari padanan orang yang punya peluang elektabilitas tinggi misalnya. Dan partai saya kira satu dia dikandidasi memunculkan kadernya, tidak hanya PDI Perjuangan, karena ada kotel efek, efek ekor jas yang dikejar, diburu oleh partai politik ya, itu realitasnya karena pemilu, pilpres dan pileg itu dilakukan serempak, maka semua partai menginginkan figurnya maju. Seperti dulu terjadi selain mesin PDI Perjuangan juga ada Pak Jokowi sebagai capres. Nah itu akan menentukan semua partai ingin kadernya, itu satu. Nah yang kedua adalah nanti partai-partai juga akan realistis. Realistis itu apa? Melihat satu sisi pengen mendapat berkah elektoral berupa kotel efek, di sisi yang lain kan ingin menang juga soal winning the election, memenangkan eleksi, memenangkan pemilu. Sehingga kira tadi lihat peluang kemenangan, sekaligus juga partai ingin memunculkan figur-figur utamanya untuk mendapatkan kotel efek terhadap partainya. Tapi itu dari sisi komunikasi, formulasi nama, skema atau skenario koalisi, tapi pertemuan, betul saya setuju dengan Bang Pur tadi apa, pertemuan itu tidak selalu melulu menjalin kerjasama koalisi bersama. Bisa jadi pertemuan itu dibangun untuk membangun komitmen bersama tentang kebangsaan. Misalnya kalau kita tidak bersama di satu koalisi, kita tetap jaga ya, tidak boleh terpecah belah dan seterusnya. Kan terjadi dulu Gerindra di luar, Pak Prabowo menjadi lawannya PDI Perjuangan dan Pak Jokowi. Tapi realitasnya sekarang bisa bersama. Jadi setelah bertanding tadi bisa dibaca dari sisi itu ya. Bertemu dengan Pak Surya Paloh, belum tentu PDI Perjuangan akan membangun koalisi dengan Nasdem. Bisa jadi strateginya justru nanti Nasdem dibiarkan. Ini misalnya Bang Syukur ya. Jadi Nasdem nanti bareng Demokrat dan PKS membangun aliansi di luar menjadi lawan kita misalnya. Istilah PDI Perjuangan begitu. Ya bisa juga. Jadi saya kira dua hal ya, membangun tadi saya setuju soal politik kebangsaan, tapi soal politik NKRI tadi, tapi juga politik praktis, strategi politik yang lebih strategis juga menjadi target-target politik yang menjadi tujuan-tujuan politik yang semua politisi, semua partai politik tentunya ingin memenangkan kompetisi baik di pilpres maupun di pileg. Gitu, Saza. Baik Mas Hanta, Bang Syukur tadi dinyatakan bahwa PDIP ini telah memiliki tiket. Setidaknya Puan Maharani diasumsikan memiliki satu tiket. Nah nanti jika yang memiliki tiket itu PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan memiliki tiket karena threshold sudah melewati threshold ya, di atas 20%. Jadi ketua umum sampai ke keputusan di atas, ketua umum baru orang. Ini kita belum bicara orang. Kita belum bicara baik di atas 20%. Iya. Pertanyaan saya Bang Syukur, jika berkoalisi nanti PDIP dengan siapapun partai politiknya yang saat ini memang masih terus dijajaki oleh PDIP, posisi formulasi capres dan cawapres akan seperti apa? Apakah karena PDIP ini memiliki satu tiket, jadi PDIP lah yang harus mengisi posisi capres, atau seperti apa? Kita belum bicara ke tingkat itu ya. Ini masih seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana Mbak Puan sebagai ketua DPP, sekaligus sebagai ketua DPR untuk melakukan komunikasi
kepada ketua-ketua partai bukan di dalam rangka membangun koalisi. Apalagi ketua umum di Rakernas kami kemarin bicara ini kita presidensial, tidak mengenal koalisi dan oposisi, tetapi kerjasama. Nah, yang dibangun oleh Mbak Puan sebagai ketua DPP dan sekaligus juga sebagai ketua DPR adalah membangun persepsi kebangsaan. Pada saat nanti kita bertarung, kita sama-sama di dalam satu arah perjuangan, nah tentu tidak ada masalah. Nah, kalau kita berbeda pikiran, berbeda pandangan, ya jangan sampai bangsa ini cabi-cabikan. Itu sebenarnya intinya. Nah, mengenai tadi yang disampaikan tadi, kenapa saya koreksi, yang memiliki tiket itu adalah PDI Perjuangan. Nah, tetapi orang per orang itu adalah siapa yang menjadi calon presiden atau wakil presiden, apakah PDI Perjuangan mengusung presiden atau wakil presiden, itu hak mutlak dari Ketua Umum Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri seperti diputuskan di Kongres. Seperti yang saya katakan tadi. Bang, jadi restu akan jatuh kepada siapa, Bang? Kira-kira, Bang. Restu akan jatuh kepada siapa? Restu Ibu Megawati akan jatuh kepada siapa? Saya tidak dukun. Dan saya tidak paranormal. Biarpun saya sangat dekat dengan Ketua Umum. Tugas saya ditugaskan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Keanggotaan Organisasi, Bung Hanta, adalah mempersiapkan pasukan yang utuh dan solid. Pak Hasto sebagai sekjen ada tugasnya, teman-teman DPP yang lain ada tugasnya, Mbak Puan ada tugasnya. Jadi kita mempersiapkan agar partai ini siap untuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2024. Baik Bang Sukur, Mas Hanta. Bang Sukur, itu artinya PDIP menginginkan posisi capres seperti itu jika nanti berkoalisi? Singkat saja, nah, Bang Sukur. Intinya, itu yang saya belum. Itu ini lagi nih bahasa saya. Kami tidak bicara siapa capresnya, siapa cawapresnya. Belum berbicara. Itu Ketua Umum yang menentukan itu. Baik. Tetapi yang kami bicarakan adalah pada saat nanti 2024 kita boleh bertanding bersama-sama. Baik, bertanding bersama-sama walaupun berbeda. Baik. Menjaga kebangsaan ini. Baik. Bertanding bersama-sama walaupun berbeda harus tetap menjaga kebangsaan. Itu adalah poin penting. Yang terus diangkat dalam komunikasi politik. Kita karena kekuasaan hancur itu loh. Baik Bang Sukur, mohon maaf karena waktu ini saya harus memotong dialog pada malam hari ini. Terima kasih Bang Sukur dan juga Mas Hanta. Semoga komunikasi politik ini terus terjalin dengan baik sehingga komitmen apapun yang nanti terjadi pada pemilu 2024. Namun yang paling penting adalah kesatuan bangsa Indonesia. Seperti itu ya Bang Sukur dan juga Mas Hanta. Merdeka untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yudan juga Ketua DPP PDIP Sukur Nababan telah bergabung.